Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, al ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita bisa memulai pertemuan perdana kita di kajian malam Ahad. Insyaallah taala kita akan rutin membahas sebuah kitab yang ditinggalkan oleh salah satu ulama kita, ulama Islam, yang kita akan sebutkan namanya sebentar setelah kita menjelaskan judul kitab yang kita akan baca. Kitab yang kita akan baca adalah Al-Mandhumatu Al-Mimiyah. Mandhumah dari kata nadham, syair, bukan nathar, bukan kalimat biasa tapi berupa bait syair. Al-Mimiyah perlu sebutkan dengan ciri dari nadham ini. Perlu sebut dengan mandhumah mimiyah karena ajaz ujung daripada bait syair ini, yaitu bait keduanya, selalu diakhiri dengan huruf mim. Selalu diakhiri dengan huruf mim. Beliau katakan al-mandhumah al-mimiyah fil wasaya wal adabil ilmiyah. Mandhumah yang ditutup oleh huruf mim, itu secara singkatnya, terkait dengan wasiat wal adab dan adab-adab ilmiah. Buku ini ditulis oleh Syekh
Al-Hafidh Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakami rahimahullah. Beliau ulama belakangan ini, alhamdulillah, beliau lahir tahun 1342 Hijriah dan beliau wafat tahun 1377 Hijriah. Beliau rahimahullah termasuk guru dari para ulama kita yang hidup sekarang ini. Hanya saja beliau rahimahullah meninggal di usia yang sangat muda sekali. Yaitu beliau memiliki umur hanya 35 tahun. Cuman di umur 25 tahun sudah banyak menulis kitab. Sudah banyak karangannya. Di antaranya yang bisa kita dapatkan adalah kitab yang kita akan baca. Kitab ini berisi 247 bait sedikit, alhamdulillah, yang mana di dalamnya beliau akan menyebutkan banyak perkara, di antaranya nanti setelah muqaddimah, yaitu setelah bait yang ke-6, maka beliau akan menyebutkan keutamaan belajar. Dan apa yang beliau sebutkan terkait dengan keutamaan ilmu, orang yang berilmu, orang yang mengajar dan orang yang belajar, itu sangat banyak. Nah, beliau sebutkan dimulai dari bait ke-7 itu sampai ke bait 60. Sampai ke bait 60. Iya. Yaitu sekitar 53 bait menyebutkan keutamaannya ilmu. Keutamaan orang yang berilmu dan keutamaan orang yang belajar ilmu. Setelah itu mulai bait ke-61 beliau sebutkan beberapa wasiat kepada penuntut ilmu. Beliau sebutkan wasiat terhadap kitabullah, bahwa seorang penuntut ilmu itu harus berpegang dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atasnya. Kemudian beliau melanjutkan wasiat untuk berpegang dengan sunnah Rasulullah. Karena seorang penuntut ilmu, orang yang belajar itu tidak boleh taklid, hanya sekedar ikut. Kalau dia ikut, dia harus tahu dalil Qur'annya yang dia pegang. Demikian pula dari dalil dari sunnah yang digunakan dalam masalah yang dia pegang. Setelah berwasiat untuk berpegang dengan kitab dan sunnah, maka beliau mulai menjelaskan keutamaan mempelajari beberapa ilmu. Beliau jelaskan keutamaan belajar ilmu faraid. Beliau akan jelaskan keutamaan belajar ilmu-ilmu alat berupa bahasa Arab dan yang lainnya.
Sekaligus beliau akan mengingatkan kita bahayanya ilmu-ilmu yang keluar dari jalur Al-Quran dan Sunnah. Ilmu-ilmu bid'ah yang mengantarkan kepada kesesatan. Yang mengantarkan kepada kesesatan. Dan di bait 203 beliau sebutkan buah daripada ilmu. Ini sebagai penutup tentunya. Dari bait 203 sampai 247 itu adalah penutup. Ini secara singkat terkait dengan manduma yang kita akan baca di pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Jadi beberapa pertemuan insya Allah kita akan mendengarkan ucapan beliau terkait dengan utamanya berilmu, belajar ilmu, serta mendengarkan ilmu. Di malam hari ini insya Allah ta'ala kita akan membaca 6 bait pertama muqaddimah sebagai perjumpaan awal kita dalam perjalanan mengkaji dan mempelajari kitab ini, Al-Mandumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adabi Al-Ilmiyah. Kita baca qala Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala alaihi wahwa ahlul hamdi wan ni'ami dil mulki wal malakutil wahidis somadil barril muhaiminil mubdil khalqi min adami man 'allaman nasa ma la ya'lamuna wabil bayani antaqahum wal khatti bil qalami thumma salatu alal mukhtari akrami mab'uthin bi khairi hudan fi afdalil umami wal ali was sahbi wal atba'i qatibatan wat tabi'ina bi ihsanin linahjihimi ma laha najmun wa ma syamsud duha tola'at wa addu anfasima fil kauni min nasami. Ini 6 bait pertama sebagai pendahuluan di dalam kitab beliau ini. Kata beliau rahimahullah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Yaitu beliau membuka tulisannya, membuka nadham ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mencontoh Al-Qur'an. Al-Quran, surat pertama di dalam Al-Quran, itu dimulai dengan pujian kepada Allah. Di atas pendapat bahwa Basmalah itu bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Tapi dia adalah pembuka dan pemisah setiap surat di dalam Al-Quran, kecuali surat At-Taubah, surat Al-Baro'ah. Tidak diawali oleh Bismillah karena dianggap sambungan dari surat sebelumnya. Jadi di atas pendapat, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama rahimahumullah, bahwa alhamdulillahirabbil alamin itu ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Adapun basmalahnya pemisah dari surat di dalam Al-Quran.
Jadi belum mulai dengan hamdalah mencontoh Al-Quran. Juga mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah tulisan beliau banyak dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini mencontoh para salaf serta para penulis. Mereka kalau menulis buku, mereka memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata alhamdu maknanya adalah astana Allah Subhanahu wa taala ma'ala mahabbatin wa ta'dim. Alhamdu artinya memuji Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepadanya. Ketika seorang mengucapkan alhamdulillah, berarti dia cinta terhadap yang dia puji, dan dia agungkan yang dia puji itu. Oleh karena itu, tidak digunakan kalimat alhamdu untuk selain Allah. Karena tidak ada yang boleh dipuji dengan rasa cinta dan pengagungan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya hak Allah. Kemudian di awal ucapan beliau alhamdu, itu yang disebut dalam bahasa Arab dengan al-istighraqiyah. Yang bermakna kul. Itu secara mudahnya dipahami. Yang bermakna seluruh. Yang bermakna seluruh. Jadi ketika kita bilang alhamdu, seluruh pujian. Seluruh pujian. Lillah. Lillah. Li huruf jar bermakna al-istihqaq, yang berhak. Yang berhak. Jadi segala pujian hanya hak Allah. Allah dari kata al-ilah. Kemudian ditambahkan alif lam di awalnya dan dihilangkan hamzanya takhfifan untuk diringankan dalam ucapan. Jadi asalnya itu al-ilah. Dihapus hamzanya supaya ringan diucapkan. Jadinya Allah, makanya panjang. Allah, karena asalnya al-ilahu. Dihilangkan hamzanya. Menjadi Allah. Maknanya al-ma'luh. Allah maknanya al-ma'luh. Al-ma'bud, yang diibadahi. Yang diibadahi. Karena dia Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh penduduk langit juga oleh penduduk bumi. Huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh penduduk langit dan yang disembah oleh penduduk bumi. Ini makna Allah. Rabb. Ini secara singkat ya. Rabbi. Rabb. Ini salah satu nama Allah. Salah satu daripada nama Allah. Datang dalam Al-Quran. Hadits sering diidofakan. Sering diidofakan. Disandarkan kepada kata lain setelahnya. Tapi juga datang dengan sendiri tanpa diidofakan. Ar-Rabb maknanya adalah Al-Khaliq
Al-Malik, Al-Mudabbir. Rob artinya pencipta, penguasa, pengatur. Iya, pencipta, penguasa, pengatur. Al-alamin, kata Imam Ibnu Katsir, alam yaitu kullu ma siwallah. Semua selain Allah itu namanya alam. Semua selain Allah itu namanya alam. Jadi ketika kita katakan segala puji hanya milik Allah, Rabbil alamin. Rob alam semesta. Robnya seluruh yang ada di langit dan di bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya. Ini al-alamin. Ini kalimat pembuka beliau di bait yang pertama. Alhamdulillahi rabbil alamina. Maknanya tadi kita sudah jelaskan. Ala alaihi. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta atas alaihi. Ala itu jamak taksir. Bermakna an-ni'am. Nikmat, nikmat. Bermakna nikmat. Dan beliau datangkan dalam bentuk mudhaf kepada hak alaihi. Karena nikmat Allah itu sangat banyak. Dalam kaidah tafsir, lafadz mufrad atau jamak mudhaf lil umum. Ketika disandarkan kepada kata setelahnya, maka bermakna umum. Karena nikmat itu sangat banyak. Tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita membilangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk membilangnya. Yang jelas kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa yang kalian rasakan berupa kebaikan, itu semuanya dari Allah. Kalau mau dihitung, tidak mampu kita. Tidak mampu kita menghitungnya. Tapi apa yang kita dapat, yakinilah itu dari Allah. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita bukan menghitungnya, tapi mensyukurinya. Kewajiban kita adalah bukan menghitung nikmat Allah, karena tidak mampu kita. Tapi yang diwajibkan kepada kita adalah mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan, kalau kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, saya akan menambah nikmat itu kepada kalian. Tapi kalau kalian mengkafirinya, maka siksaanku sangatlah menyakitkan. Sangat pedih. Ini kewajiban kita terkait dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin ala alaihi. Segala puji bagi Rabb alam semesta atas nikmat-nikmatnya. Ahlul hamdi wan ni'ami, yang memang berhak mendapatkan pujian dan yang memiliki nikmat. Tadi ayat yang kita sudah baca. Dialah yang berhak mendapatkan pujian. Surat Al-Fatihah. Iya.
Alhamdulillah. Segala pujian itu hanya milik Allah. Dialah pemilik pujian secara mutlak. Adapun hamba dipuji itu muqayyad. Iya. Allah dipuji di setiap keadaan. Kalau hamba dipuji kalau ada kebaikan. Ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita puji, kita syukuri. Tapi Allah, baik yang dia timpakan kepada kita, kita puji Allah. Buruk juga yang ditimpakan kepada kita, kita puji Allah. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau katakan kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ma yasurruhu, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ditimpa oleh apa yang membahagiakan beliau, beliau akan katakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab nikmatnya sempurna banyak kebaikan. Tapi kata Aisyah melanjutkan wa idza asabahu ma yasu'uhu, apabila beliau ditimpa oleh hal yang tidak membahagiakannya. Karena Nabi SAW beliau Nabi Allah tapi juga diuji. Bahkan ujian terhadap Nabi kita lebih besar daripada ujian kita. Iya. Kalau beliau ditimpa oleh hal yang tidak baik, maka beliau berkata, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi tetap memuji Allah. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Di setiap keadaan. Karena kenapa kita harus memuji Allah di setiap keadaan? Dia adalah ahlul hamdi. Dia memang yang memiliki hak untuk dipuji. Dia memang yang memiliki hak untuk dipuji. Karena keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah. Apa yang Allah tetapkan, itu tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Iya, semuanya baik. Kita sehat, itu takdir Allah baik. Kita sakit, itu juga takdir Allah, baik juga. Karena dengan sakit, dosa kita terhapus. Iya. Kita akan ditinggikan derajatnya. Kalau bersabar. Ini contoh. Makanya, asyarru laisa ilaih. Keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Wan ni'ami, dan dia Allah Subhanahu wa taala ahlun ni'am, pemilik nikmat. Kita sudah baca ayat tadi. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada sesuatu apapun yang ada dalam diri kalian berupa kebaikan, maka pasti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bait yang kedua, dil mulki wal malakutil wahidis somad. Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki al-mulk, kekuasaan. Dialah pemilik kita, manusia. Bahkan pemilik alam semesta. Dalil-dalil dalam hal tersebut sangat banyak tentunya. Ayat di surat An-Nas kita sudah hafal semua, alhamdulillah. Qul a'udzu birabbin nas. Apa ayat kedua? Apa ayat kedua? Kita sudah hafal semua ini. Dalil bahwa Allah adalah Dzul Mulk, pemilik kekuasaan. Dalilnya kita sudah hafal semua. Qul a'udzu birabbin nas. Terus Malikin nas. Itu dalilnya. Dia adalah penguasa manusia.
Kita semua adalah milik Allah. Allah akan mengambil kita kapan dia mau. Karena dia milik, dia pemilik. Bahkan dia Allah pemilik alam semesta. Wal malakut. Al malakut semakna dengan al mulk. Yang maha menguasai, yang maha berkuasa. Yang maha berkuasa. Yang menguasai seluruh makhluknya. Hanya saja bentuknya yang berbeda. Kalau dalam istilah bahasa Arab, ini malakut berwazan fa'alut, dia termasuk siagul mubalaghah. Lebih dari sekadar biasa. Allah maha segalanya. Di sini maha malakut, maha berkuasa. Iya, maha berkuasa. Datang dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasai segalanya, seluruhnya di dalam Al-Qur'an. Ada di surah Yasin, ada di surat Al-Mu'minun. Surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala katakan fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah malakutu kulli syai'. Kekuasaan terhadap segala sesuatu. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya dia dikembalikan. Karena dia yang memiliki semuanya. Juga dalam surah Al-Mu'minun, tadi surah Yasin, di surah Al-Mu'minun juga disebutkan nama ini. Kul man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang di tangannya kekuasaan, kepemilikan terhadap segala sesuatu. Karena dia yang memiliki segala sesuatu, makanya dia adalah ahlul hamd. Itulah diantara salah satu alasannya kenapa Allah berhak untuk dipuji. Iya. Berhak untuk kita ibadahi bahkan. Berhak untuk kita agungkan dan untuk kita sembah. Karena dialah yang maha memiliki segalanya. Selainnya butuh kepadanya. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian butuh kepada Allah. Dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Al-Wahid. Kalau Al-Wahid, Allah yang maha tunggal, dalilnya juga kita sudah hafal. Surat Al-Ikhlas. Yang kata Nabi SAW, ta'dilu thuluth Al-Quran. Setara dengan sepertiga Al-Quran. Setara dengan sepertiga Al-Quran. Di dalamnya terdapat penyebutan nama ini, Al-Wahid. Walaupun ditakbir dengan Al-Ahad. Kul huwallahu ahad. Katakanlah, dia Allah Subhanahu wa taala yang maha tunggal. Diterangkan di ayat ketiga, ayat berikutnya. Di ayat berikutnya, setelah Allahu Somad, lam yalid walam yulad. Itulah yang maha tunggal. Tidak beranak dan tidak diperanakan. As-Somad,
Sama di ayat yang sama tadi. Setelah kul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah adalah yang maha as-somad. Adapun arti al-wahid, mudah ya, tadi sudah. Yang maha tunggal, maha esa. Iya. Kalau meluasnya lagi, maha tunggal, maha esa tidak ada samanya. Tidak ada sama dalam zatnya, tidak ada sama dalam sifatnya, tidak ada yang sama dengan perbuatannya. Dia yang maha satu. Tidak ada yang serupa dengannya apapun. Iya. Kalau as-somad disebutkan maknanya adalah as-sayyidul azim alladzi kamula fi ilmihi wa hikmatihi wa kudratihi wa izzatihi wa jami'i sifatihi. As-somad itu yang maha sempurna dalam kekuasaannya, kemuliaannya, dalam ilmunya, hikmahnya, dan maha sempurna dalam seluruh sifatnya. Itu as-somad. Iya. Yang karena kesempurnaannya, somadat ilahi jami'ul makhluqat. Seluruh makhluk itu butuh kepadanya. Karena dia Allah as-somad, maha sempurna dalam segalanya, maka seluruh makhluk butuh kepadanya. Butuh kepadanya. Ini nama as-somad. Al-bar, yang maha baik. Kalau al-bar, datang penyebutannya, nama ini dalam surat Tur. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sungguh sebelumnya kami berdoa, beribadah kepadanya. Sungguh dia maha baik, lagi maha penyayang. Ini al-bar, Allah yang maha baik. Al-muhaimin. Kalau al-muhaimin maknanya adalah al-muttali ala khofayal umur wa khobaya as-sudur. Yang mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi dan yang ada dalam dada. Yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini Al-Muhaimin. Dia disebutkan di dalam Al-Quran di akhir surat Al-Hasyr. Di akhir surat Al-Hasyr. Mubdil khalqi min adam. Ini penutup bait yang kedua. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan makhluk dari tidak ada. Dia Allah yang mengadakan makhluk dari tidak ada. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjelaskan hal ini di dalam Al-Qur'an tentunya, bahwa seluruh makhluk ini sebelumnya tidak ada, kemudian Allah adakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adakan. Di antara firman-Nya Allah Subhanahu wa taala katakan, Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu tsumma ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan. Kemudian Allah akan mengembalikannya. Dan kemudian kepadanya lah seluruhnya dikembalikan. Allah yang menciptakan kita dari dalam rahim ibu kita. Kemudian nanti Allah akan mengembalikan kita, mewafatkan kita. Setelah itu kita akan dibangkitkan. Juga firman-Nya semakna dengan tadi,
Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengawali penciptaan seluruh makhluk, kemudian dia akan mengembalikannya, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Dari tidak ada. Beliau bilang min adam, dari tidak ada. Sebelumnya kita tidak ada yang disebut, kemudian setelah itu kita disebut. Kita disebut. Allah Subhanahu wa taala katakan khusus ini, yaitu kita sebelumnya tidak ada kemudian kita diadakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madkura, dalam surat Al-Insan. Bukankah telah datang pada seorang suatu waktu, suatu masa, dia sebelumnya bukanlah sesuatu yang disebut-sebut. Kita sebelumnya tidak ada sama sekali. Kemudian setelah itu ada penyebutannya. Jadi kita ini dari tidak ada kemudian Allah adakan. Allah Subhanahu wa taala adakan. Ini di bait yang kedua. Sepertinya kita tidak bisa selesaikan. Alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan saja dulu untuk pertemuan pertama, perdana. Insya Allah kita lanjut lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Ini 2 bait ya, insya Allah nanti kita masih di muqaddimah di pertemuan yang akan datang. Di bait ketiga dan seterusnya insya Allah. Kita langsung tutup dulu karena sudah adzan. Insya Allah di pertemuan akan datang baru kita akan tambah sedikit atau kurangi sedikit insya Allah. Tergantung nanti. Ini hanya tatapan awal dulu untuk pertemuan perdana kita insya Allah. Tadi sebenarnya kita hanya mau menjelaskan buku apa nanti yang kita akan kaji. Siapa tahu ada yang mau beli bukunya bisa disiapkan. Ya. Untuk dijadikan sebagai pegangan. Jadi anak pegang buku, ini bukan matan. Ini cetakan yang lama ya, ini cetakan yang saya miliki, ini cetakan 2010. Sudah lama. Saya beli waktu di Yaman, ini cetakan lama sekali. Sekarang sudah ada cetakan bagusnya, sepertinya. Iya, cetakan yang terbaru. Ini anak pegang adalah syarahnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Dan nanti kita berbicara tidak keluar dari sedikit yang ditambah. Mungkin ayat atau hadits. Jelas tidak keluar dari apa yang beliau sebutkan. Jadi bagi yang ingin mungkin bukunya nanti bisa beli syarahnya Syekh Abdul Razak. Hafizahullahu ta'ala. Iya. Kita cukupkan dulu dan tutup pertemuan kita kali ini. Semoga kita dimudahkan di pertemuan-pertemuan akan datang untuk menyelesaikan kitab yang ringkas ini. Alhamdulillah hanya 200 lebih bait terkait dengan ilmu, keutamaan dan adab-adabnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.